kita membaca Mazmur 91 bersama-sama. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalannya. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam adik-adik. Apa kabar kalian hari ini? Tentu semuanya sehat dan semangat. Yeay. Hari ini kakak ditemenin sama Kak Joyce dan Kak Grace. Yeay. Adik-adik, kan kemarin tuh kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Oleh karena itu, kita harus lebih semangat lagi. Karena itu tandanya Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan Yesus yang benar-benar hidup, yang Dia adalah benar-benar Tuhan. Sebelum kita mulai puji Tuhan, yuk kita tundukkan kepala, kita mau bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang kami kenal, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa buat hari ini, buat setiap perkenanan Tuhan, kami masih sehat, kami masih beroleh kesempatan untuk memuji-muji nama-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami pada hari ini, biarlah Tuhan kasih-Mu kami rasakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, atas nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku
Tuhan Yesus telah naik ke surga, menyelamatkan kita, menebus kita, dan mengampuni dosa-dosa kita. Oleh karena itu, hidup kita harus berdampak buat orang-orang di sekitar kita. Yuk kita bernyanyi bersama sambil kita ungkapkan kebahagiaan kita karena Tuhan Yesus telah naik ke surga. Ayo adik-adik, kita nyanyi bersama-sama. Bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, biur, buang ke laut, biur, buang ke laut. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, biur, buang ke laut, biur, buang ke laut. Ayo adik-adik, kita akan sekali lagi. Bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat malasku. Yesus angkat malasku dan buang ke laut, biur, buang ke laut. Yesus angkat malasku dan buang ke laut, biur, buang ke laut, biur, buang ke laut. Ayo sekali lagi. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat sakitku. Yesus angkat sakitku dan buang ke laut, biur, buang ke laut, biur, buang ke laut. Yesus angkat sakitku dan buang ke laut, biur, buang ke laut, biur, buang ke laut. Buang ke laut, biur, buang ke laut. Sekali lagi. Buang ke laut, biur, buang lagi. Buang ke laut, biur, buang ke laut. Yeay. Adik-adik, sakit, malas, beban udah dibuang ke laut sama Tuhan Yesus. Oleh karena itu kita nggak ada alasan malas-malesan ya. Nggak ada alasan sakitnya dibuat-buat ya. Semuanya harus semangat. Yuk kita nyanyi lagi. Yuk kita nyanyi sama-sama dengan hati yang bahagia. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sekali lagi ya, kita akan pujian ini ya. Hatiku
Yuk sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Pujiannya udah selesai nih. Joget-jogetnya udah, nari-narinya udah. Sekarang kita mau serius dengan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau angkat satu pujian dulu yuk. Ambil sikap siap untuk memuji Tuhan. Siap untuk dengar firman Tuhan. Ayo adik-adik, kita mau sembah Tuhan sama-sama. Hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Ayo adik-adik kita katakan sekali lagi dengan lebih sungguh. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Ayo kita panggil Roh Kudus. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Adik-adik, hari ini siapa yang mau janji sama Tuhan Yesus? Dia mau jadi anak baik, dia mau jadi anak manis. Kita angkat pujian ini sekali lagi dengan lebih sungguh. Yuk nyanyi sama-sama. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Ayo panggil Roh Kudus. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Sekali lagi kita panggil Roh Kudus. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Jadikan kami anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Sekali lagi Tuhan Yesus. Anak Tuhan yang manis. Ayo adik-adik kita sembah Tuhan pada pagi hari ini. Semua mata terpejam, semua hati tertuju pada Tuhan. Tadi kita udah janji kita mau jadi anak yang manis buat Tuhan Yesus. Ayo kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima
kasih ya Allah yang baik. Terima kasih ya Roh Kudus. Tuhan, hari ini kami udah janji kami mau jadi anak yang manis. Kami mau menjadi anak yang manis, duduk manis, mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kami mau tahu Tuhan, apa isi hati-Mu yang Tuhan mau katakan pada kami hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati kakak yang akan menceritakan firman-Mu pada kami hari ini. Agar firman-Mu dapat kami dengar, dapat kami rasakan, dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berfirmanlah kepada kami, karena kami semua anak-anak Joel telah siap mendengar. Ayo adik-adik semua yang siap dengar firman Tuhan, kita katakan amin. Tetapi pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit dan menjadi hidup kembali. 40 hari kemudian, Tuhan Yesus terbang naik ke surga. Tuhan Yesus sebagai anak Allah kembali duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Sekarang di surga, Tuhan Yesus sedang sibuk bekerja untuk menyiapkan rumah untukmu anaknya. Sekarang, jika kita mendengar suara sangkakala dari surga, itu artinya Tuhan Yesus kembali ke bumi. Tuhan Yesus akan menjemput semua anaknya dan kita akan terbang bersama pergi ke surga. Ketika kita sampai di surga, kita akan punya rumah dan kita akan bersama Tuhan Yesus selamanya. Halo adik-adik. Tadi sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan. Sekarang saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk, siapkan Alkitabnya, catatannya. Sudah? Nah, kalau yang belum siapin dulu ya. Kakak tunggu. 1, 2, 3. Nah, adik-adik, kalau hari Kamis yang lalu kita memperingati apa yuk? Ada yang tahu nggak? Apa? Oh iya betul, kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus naik kemana sih? Hah? Naik bis? Oh bukan, naik kereta? Bukan juga. Naik apa? Naik pesawat? Oh bukan juga. Naik kemana dong? Ah betul, Tuhan Yesus naik ke surga. Yeay, semua pasti bersuka cita, ya kan? Kakak juga bersuka cita, adik-adik juga bersuka cita. Karena Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Nah, minggu hari ini tema kita, yuk kita baca sama-sama ya. Coba kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus siapkan tempat bagiku. Ayatnya dari mana? Adik-adik bisa lihat tuh di belakang kakak. Ya kan? Ayatnya dari mana? Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11. Dan Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Yuk, adik-adik bisa baca di rumah nanti ya. Nah, tadi adik-adik sudah lihat filmnya kan? Videonya sudah pada nonton semua. Nah, adik-adik, kakak mau jelasin nih. Tadi film yang sudah adik-adik tonton. Kenapa sih Tuhan Yesus harus naik ke surga? Yang pertama, kenapa Tuhan Yesus harus naik ke surga? Yang pertama, Roh Kudus turun atas kita semua. Ya, kalau sudah Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan berjanji, Tuhan akan memberikan penolong buat kita semua yang percaya sama Tuhan. Penolongnya itu siapa? Ya Roh Kudus. Nah,
Roh Kudus itu ada di mana sih? Kakak mau jelasin ya. Roh Kudus itu ada di mana-mana. Ada di hati kita, ada di sekitar kita, ada dimanapun kita berada. Nah, Roh Kudus itu akan menuntun kita. Menuntun dan menolong kita. Menuntun nih, memberi pengertian buat kita. Misalnya, kalau kita baca Alkitab nih di sini, baca Alkitab, terus kita nggak ngerti, nah itu Roh Kudus yang akan nuntun kita. Tuhan, Roh Kudus yang akan memberikan pengertian apa maksud firman-Nya. Terus misalnya adik-adik lagi takut, nah Roh Kudus juga nolong kita supaya kita nggak takut. Apalagi ya kerjaannya Roh Kudus ya. Roh Kudus juga suka ngingetin. Misalnya kita buat salah. Adik-adik pasti suka di dalam hati suka ada yang ngomong, kamu gak boleh berbuat begitu loh. Itu salah loh. Nah itu Roh Kudus yang bicara. Jadi adik-adik, Roh Kudus itu menolong kita, menuntun kita, memberi pengertian buat kita, memberi hikmat buat kita, juga mengingatkan kita kalau kita berbuat salah. Jadi murid-murid Tuhan Yesus tidak takut lagi. Waktu Tuhan Yesus terangkat ke surga, mereka gak sedih lagi, tapi mereka bersuka cita. Karena Tuhan Yesus berjanji akan memberikan Roh Kudus sebagai apa? Penolong. Nah, yang kedua, kenapa Tuhan Yesus naik ke surga? Nah, ini nih. Tuhan Yesus menyiapkan tempat bagi kita. Tempat apa ya? Nah, adik-adik, aku mau jelasin ya. Nanti nih, kalau adik-adik atau kakak sudah dipanggil ke surga, Tuhan menyediakan tempat atau rumah buat kita di sana. Rumahnya pasti bagus-bagus dong. Gak ada rumah yang jelek yang Tuhan buat. Nah adik-adik, kalau sekarang nih rumahnya kira-kira sebagus apa ya? Rumahnya itu apakah sebagus istana yang didongeng-dongeng? Oh, tidak. Lebih bagus lagi. Atau sebagus istana yang ada di Timur Tengah tuh, kayak yang punya sultan-sultan. Istananya kayak gitu gak sih Kak? Gitu kan? Lebih bagus lagi. Pasti lebih keren rumah yang sudah Tuhan sediakan buat kita di surga. Rumahnya itu kalau adik mau tahu ya, di surga seperti apa, adik-adik bisa baca di kitab Wahyu. Rumah yang sudah Tuhan sediakan itu seperti apa? Jalannya dari emas. Tuh kayak gambar di belakang nih. Tuh jalannya dari emas. Terus bebatuannya bagus-bagus. Yang mahal-mahal. Di dunia ini gak ada seperti yang ada di surga. Tuhan berikan yang terbaik buat kita. Siapa yang mau rumah di surga? Saya juga, adik-adik juga pasti mau. Mama, papa mau gak? Pasti mau juga. Tapi ada syaratnya. Kalau kita mau dapat rumah bagus, syaratnya apa ya Kak? Nah, syaratnya 1. Adik-adik harus taat. Taatnya itu setiap hari. Bukan seminggu, bukan 2 minggu, bukan sebulan, bukan setahun. Tapi setiap saat adik-adik harus taat. Taat apa aja sih? Taat firman, baca firman setiap hari, terus taat sama orang tua, taat melakukan firman Tuhan. Jadi harus taat ya setiap hari ya. Terus yang kedua, kalau mau dapat rumah yang bagus apa? Adik-adik tidak boleh berbuat dosa. Pak, gimana caranya nggak berbuat dosa? Iya sih, kakak juga masih suka berbuat dosa. Tapi kita minta tadi siapa penolong kita? Roh Kudus. Supaya kita tidak berbuat dosa. Nih tangan kita nih tangan. Mana tangan-tangan? Tangan adik-adik mana? Tangan kanan, tangan kiri. Nah itu jangan sampai kita melakukan dosa. Jangan suka buat nonjok temennya.
Jangan nanjak adiknya, kakaknya. No, tangan kita harus berbuat baik. Terus apa lagi? Mata kita juga jangan berbuat dosa. Mata kita harus kita untuk melihat yang bagus-bagus, yang baik-baik untuk baca firman, untuk membaca pelajaran di sekolah. Jangan melihat atau membaca hal-hal yang tidak baik. Apalagi ya? Mulut. Nah, mulut kita juga harus memperkatakan hal-hal yang baik. Tidak boleh berkata-kata kotor. Tidak boleh berkata-kata yang jahat. Nah, itu terus apa lagi ya? Oh, kaki. Nah, kaki kita juga harus kita jaga supaya kaki kita jangan berbuat dosa. Kaki kita nih, misalnya adik-adik nih yang di rumah. Kalau marah, tendang, lontang. Misalnya tendang mainan. Atau marah, tendang kakaknya, tendang adiknya, atau tendang temennya. No, adik-adik harus menjaga tubuh kita supaya kita tidak berdosa. Nanti Roh Kudus yang akan tolong adik-adik. Makanya minta sama Roh Kudus supaya kita tetap hidup kudus. Nah, begitu caranya supaya kita dapat rumah di surga yang bagus. Setuju ya? Mulai sekarang kalau ada yang masih suka berbuat yang tidak baik, mulai sekarang bertobat. Minta sama Tuhan, Tuhan ampuni aku ya. Aku mau janji deh sama Tuhan Yesus supaya aku melakukan firman. Aku gak mau buat jahat lagi deh. Supaya rumahku di surga nanti bagus. Gitu ya. Janji ya. Janji. Oke. Yang ketiga. Tuhan janji apa adik-adik? Tuhan akan datang kembali yang kedua kali. Maksudnya apa sih Kak? Gitu kan? Adik-adik pasti nanya, maksudnya apa Kak? Maksudnya waktu Tuhan Yesus terangkat ke surga, Tuhan nanti akan datang kembali sama seperti waktu Tuhan Yesus terangkat ke surga. Adik-adik, siapa yang mau dijemput sama Tuhan? Hah? Ada enggak? Pastilah mau ya. Kakak pun mau. Kalau kita masih dikasih umur panjang, kita tidak cepat-cepat pulang ke surga, kita mau dijemput sama Tuhan. Wih, pasti senang sekali bisa melihat Tuhan datang kedua kali. Siapa yang mau? Pasti semua mau kan? Kakak pun mau. Nah, gimana Kak biar kita bisa melihat melihat Tuhan Yesus datang? Ya, kita harus mempersiapkan diri kita, adik-adik. Kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang kedua kali. Tapi Tuhan sudah berjanji kalau Tuhan akan datang sama seperti waktu Tuhan terangkat ke surga. Jadi setiap hari kita mau mempersiapkan hidup kita menjadi orang-orang yang taat, yang sayang sama Tuhan, yang sayang sama sesama. Dan kita melakukan ini nih yang di sini apa? Firman Tuhan. Adik-adik tahu nggak? Tuhan Yesus itu naik ke surga. Tadi yang pertama apa? Roh Kudus akan menjadi penolong buat kita. Yang kedua apa? Tuhan menyediakan tempat atau rumah buat kita semua. Yang ketiga, Tuhan akan datang kembali menjemput kita. Pasti senang kalau kita dijemput sama Tuhan. Nah, adik-adik, kalau kita, Tuhan Yesus sudah datang buat kita, sudah mati buat kita, sudah bangkit, sudah terangkat ke surga, kita harus bersyukur. Karena apa adik-adik? Semua yang Tuhan lakukan itu karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan itu sayang sama kita. Tuhan tidak mau kita masuk neraka. Betul, Tuhan maunya kita masuk surga. Adik-adik,
Kalau kita sudah dipanggil Tuhan, kita sudah di surga, itu untuk selama-lamanya. Tidak ada ujungnya. Bukan untuk seminggu, bukan untuk 2 minggu, buat setahun, 2 tahun, no. Tapi untuk selama-lamanya. Kalau kita ke neraka, jangan ya. Kakak berdoa, adik-adik gak ada yang ke neraka, kita semua masuk surga. Neraka pun itu untuk selama-lamanya. Takut, ya kan? Nah, adik-adik, makanya kita harus terlalu bersyukur sama Tuhan. Kalau Tuhan sudah berkorban buat kita, menyediakan rumah buat kita, dan menjemput kita, kita harus sungguh-sungguh. Siapa yang mau taat? Saya. Siapa yang tidak mau berbuat dosa lagi? Saya. Nah, adik-adik janji ya. Oke. Nah, adik-adik, kakak udah selesai firman hari ini. Siapa yang mau dipenuhi Roh Kudus? Siapa yang mau dituntun sama Roh Kudus? Saya. Siapa juga yang mau dapat rumah yang bagus di surga? Pasti adik-adik mau semua. Kakak juga mau lah. Oke, yuk, semua yang mau, siapkan hati kita, siapkan pikiran kita untuk kita terima Roh Kudus. Yuk adik-adik semua tutup mata. Kita bilang sama Roh Kudus, untuk Roh Kudus tolong hidup kita. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Angkat tangan adik-adik semuanya. Bilang, Roh Kudus penuhi kami. Tolong kami. Jadikan kami Tuhan anak yang manis. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, kami berdoa meminta kepadamu ya Bapa. Roh Kudus, penuhi adik-adik semua mulai saat ini Tuhan. Supaya mereka menjadi anak-anak yang taat. Anak-anak yang mau menuruti setiap firman Tuhan. Tuhan Yesus, kuatkan mereka. Jadikan mereka menjadi anak-anak-Mu yang manis. Dari saat ini sampai nanti mereka besar Tuhan. Sampai mereka pulang ke surga Tuhan. Mereka boleh mendapatkan rumah yang bagus. Mereka boleh mendapatkan rumah yang indah. Kami percaya Tuhan. Anak-anak-Mu yang ibadah hari ini Tuhan. Mereka semua dilawat sama Tuhan. Mereka boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dari mereka kecil Tuhan.
mereka boleh taat sama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk setiap apa yang sudah Tuhan lakukan buat hidup kami. Terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik. Engkau teramat baik. Terima kasih. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Gimana adik-adik firman Tuhan hari ini? Ayo, tadi kakak teropong loh dari sini. Siapa yang dengarnya dengan duduk manis, dengan serius. Tadi kayaknya sebagian ada yang cubit-cubit, ada yang noel-noel saudaranya di samping. Hayo, minggu depan kita janji ya semuanya ya. Kita mau lebih serius lagi dengar firman Tuhan. Ya adik-adik, minggu depan nanti ditanya loh firmannya apa, ayat Alkitabnya apa, ceritanya tentang apa. Hayo, makanya jangan cuma dengerin hari ini, nanti atau besok atau lusa dibuka lagi catatannya. Oke? Hari ini ibadah kita selesai di sini, tapi adik-adik jangan sedih. Minggu depan kita ketemu lagi ya. Yuk tetap semangat. Terima kasih.